Halo ibu-ibu, salam kenal di channel YouTube saya. Sebenarnya saya itu pengen banget bikin konten tentang budgeting dan sudah lama banget saya pengen buat ini. Mungkin dari sekitar 4 atau 5 tahun lalu saya pengen banget bisa bikin financial budgeting sendiri dan pengen dibikin konten gitu seperti yang sekarang lagi booming. Oh ya, ini saya mau coba bikin monthly budget di bulan Oktober rencananya. Di sini pertama saya ingin bikin tabelnya dulu. Tabelnya ini berisi yang pertama nomor, deskripsi, rencana, dan realisasi. Sambil nunggu saya ingin sedikit sharing sedikit perkenalan dari saya seorang ibu rumah tangga plus juga sambil bekerja dan memiliki 1 anak. Jadi ini bukan maksud untuk pamer atau gimana. Kebutuhan tiap orang itu berbeda dan bukan jadi ajang untuk suuzon atau pamer, tapi ini saya ingin sharing ilmu atau pandangan saya ya selama ini yang saya gunakan untuk mengatur keuangan rumah tangga saya, terutama keluarga kecil kami. Oh ya, sedikit cerita, saya baru nikah kurang lebih hampir 3 tahun dan usia anak saya belum genap 2 tahun, dan kami sedang dan ingin mewujudkan rumah milik kami sendiri yang insya Allah semoga bisa terlaksana. Jadi ini saya dan suami sedang menabung sambil bekerja gitu ibu-ibu. Nah, di sini saya ingin menulis income dari suami. Itu pun dalam sebulan ada 2 kali suami ngasih. Ini tuh sebenarnya gaji suami nggak segini, tetapi untuk operasional suami dikurangi gajinya. Kemudian sisa operasionalnya itu dikirimin ke saya dan saya kelola untuk kebutuhan rumah tangga, istilahnya nafkah uang dari suami gitu. Dan tentunya gaji saya sendiri ya, gaji saya itu sebulan ada 3 kali pemasukan. Dan untuk dari suami itu tiap bulan wajib ngasih sekitar 4.750.000. Kemudian yang untuk lapangan atau uang lapangan ini tidak tentu, kadang lebih dari 1 juta, kadang bisa kurang dari 1 juta. Kemudian gaji pertama saya di income tiap bulan, tiap tanggal 1 itu sekitar 3.216 sekian. Kemudian gaji kedua ini biasanya di pertengahan bulan. Gaji kedua dan ketiga itu biasanya di pertengahan bulan. Gaji kedua itu sekitar 4.800 sekian, dan gaji ketiga itu sekitar 500 sekian. Ini bisa naik atau kurang tergantung absensi kerjaan saya bagaimana. Dan kira-kira total rencana pendapatan tiap bulan itu sekitar 14.300 sekian. Nah, di sini itu biasanya saya itu saya pos-poskan di tiap masing-masing kebutuhan dan rencana keuangan tiap bulannya. Saya bagi menjadi invest atau saving, kemudian juga ada outcome. Nah, ini saya akan membuat matriks invest atau saving tiap bulan. Di saya itu saya bagi menjadi 4. Pertama itu tabungan, kedua dana darurat, ketiga emas, dan keempat itu reksadana.
saya belajar invest reksadana itu sekitar awal COVID tahun 2021. Sebenarnya saya udah mencari tahu sebelum 2021, sekitar 2020 atau akhir 2019. Soalnya pada tahun itu saya salah satu terdampak kerjaannya akibat COVID, dan saya juga mengalami PHK di saat itu, dan saat itu juga saya belum menikah. Jadi itu kayak tiba-tiba penghasilan saya tidak ada dan benar-benar tanpa planning. Makanya dari situ saya cari informasi bagaimana sih cara mengatur keuangan, bagaimana cara mengelola keuangan itu supaya tidak boncos setiap bulannya, dan tentunya punya dana darurat sewaktu-waktu apabila kejadian seperti COVID tahun 2019 akhir dan awal tahun 2020-an terjadi di Indonesia, atau gelombang PHK kembali ada di Indonesia, atau krisis moneter. Bagaimana cara mengantisipasinya? Nah, ini tuh saya punya 4 pos-pos yang wajib tiap bulan harus ada dan pasti ada. Walaupun nanti besarannya tiap bulan itu bisa beda-beda tergantung kebutuhan kami itu seperti apa. Yang pertama itu yang saya ceritakan tadi, tabungan, dana darurat, emas, dan reksadana. Di mana ini keempat ini saya bagi rata, atau saya ambil dari separuh total pendapatan saya dan suami yang saya kelola gitu. Untuk bulan Oktober saya rencanakan untuk invest atau savingnya itu sebesar 1.750.000 di masing-masing tiap pos. Jadi totalnya itu sekitar 7 juta. Nah, ini saya juga akan membuat outcome bulan Oktober di tahun 2025 ini. Sebagai ibu rumah tangga yang bekerja dan memiliki anak di bawah usia 2 tahun, tentunya pengeluaran saya itu sangat besar untuk keperluan anak. Apalagi anak sudah tidak minum ASI, tentunya pasti harus minum susu formula. Jadi untuk dan anak juga diasuh oleh bude, dari mana itu saya juga harus mengalokasikan anggaran untuk babysitter. Dan tentunya suami masih mempunyai orang tua yang lengkap, jadinya saya dan suami tetap masih memberikan sedikit rezeki dari hasil kami berdua. Walaupun adil itu belum tentu sama itu belum tentu adil itu belum tentu sama untuk jumlahnya, karena mertua saya itu masih lengkap, jadi saya anggarkan lebih banyak daripada bapak saya. Orang tua saya tinggal bapak saja, ibu sudah nggak ada tentunya, dan saya sekarang tinggal dengan bapak saya, di mana saya itu bisa mengasih lebih, tetapi ada alokasi nominal yang wajib harus ada tiap bulannya segini, dan nggak bisa diganggu, nggak bisa dikurangi, tapi ditambah boleh gitu. Walaupun ngasihnya cuma berupa makanan atau gimana, jadi kan tetap harus terkontrol gitu ya. Bagaimana cara mengalokasikan keuangan? Yang pertama pasti tentunya mertua, bapak, baby sister, karena saya masih harus anak saya belum bisa mandiri, dan support. Kemudian belanja bulanan, paket wifi, untuk alokasi gas dan air, paket data untuk handphone,
dan saya mempunyai 2 handphone, tentunya harus mengalokasikan anggaran untuk paket data internet. Kemudian untuk biaya listrik PLN, bensin sebulan, untuk beli pampers, uang sedekah, servis motor tiap bulan, laundry, tapi saya cuma laundry gosok karena waktunya weekend itu untuk menjaga anak, skincare dan makan kucing. Oh ya, kucing yang saya pelihara itu ada 2, jadi harus dialokasikan tersendiri. Ini besarannya dari masing-masing pos pengeluaran di bulan Oktober. Itu salah satunya ini saya sudah beberapa kali bikin dan kurang lebih itu pengeluarannya itu ini, atau enggak nanti ada tambahan, itu nanti tinggal subsidi silang antar masing-masing pos pengeluaran. Yang terpenting diminimalisir, jangan sampai mengambil uang tabungan atau dana darurat. Dana darurat boleh, tapi itu tuh yang benar-benar urgent banget, semisal untuk keperluan ke rumah sakit, atau ini kan saya dan suami itu sedang nyicil untuk bangun rumah keluarga kecil kami. Doain ya ibu-ibu, semoga rencana kami tidak ada kendala. Nah, ini besaran untuk mertua saya alokasikan sebesar 1 juta. Untuk bapak 300.000 untuk bapak kandung saya. Di sini saya tekankan ya ibu-ibu, adil tuh belum tentu sama. Dan untuk baby sister, untuk sebulan saya ngasih ongkos budi itu sekitar 1 juta lebih. Apabila saya harus lembur atau ada tugas luar kota, pasti nanti juga nambah per harinya untuk biayanya. Kemudian untuk for saya alokasikan sekitar 1 juta untuk belanja bulanan saya ini sekitar 1,5 juta. Untuk biaya wifi itu sekitar 50.000. Ini dibagi tiga orang saudara saya, jadi itu patungan gitu biar hemat. Kemudian gas dan air kurang lebih 120.000. Jadi tiap bulan itu saya itu bisa beli isi ulang gas itu kurang lebih sekitar 2-3 kali, karena harus masak dan bikin susu untuk anak, jadinya gas sedikit boros. Kemudian untuk pakai data, karena punya 2 handphone, jadinya saya alokasikan sekitar 200.000. Ini bisa kurang atau lebih. Listrik PLN itu saya anggarkan 120.000. Ini juga bisa kurang atau lebih. Bensin sekitar 150.000. Pampers 300, sedekah 300, servis motor 200.000, laundry gosok 120, dan skincare 100. Ibu-ibu, kurang lebih segini budget planning bulan Oktober saya. Dukung saya terus ya supaya rajin bikin planning. Bye bye.